Saya Evi Dwi Setiawati, saya pemilik usaha Toko 51 Surabaya. Usaha saya dimulai di tahun 2016, tepatnya di bulan Oktober. Pada saat itu saya lihat di sekitar lokasi tempat tinggal saya itu tempat untuk usaha cetak itu masih kurang. Jadi orang daerah sini harus pergi agak jauh, lokasi lain baru dia bisa cetak. Setelah itu saya punya ide untuk mendirikan usaha Toko 51 ini. Dulu pertama kali buka toko ini, saya mengumpulkan modal dulu. Jadi sebelum buka toko, saya merupakan seorang pegawai di salah satu rumah sakit di Surabaya. Kemudian waktu itu saya mau menikah, terus harus resign dari tempat kerja. Kemudian terbitlah ide untuk mendirikan usaha ini. Seperti itu. Saya memilih usaha ini karena saya lihat di sekitar daerah sini tidak ada usaha yang seperti saat ini saya jalani. Kemudian banyak sebenarnya orang-orang pelajar, mahasiswa yang sebenarnya butuh akan jasa yang saya sediakan seperti itu. Sehingga terbitlah ide itu untuk usaha cetak fotokopi seperti itu. Dulu awal memulai usaha ini saya belum begitu tahu tentang operasional mesin secara detail. Tapi untuk print, cetak, fotokopi, untuk operasional saya sudah tahu. Karena dulu pengalaman dari ketika saya pegawai. Kemudian seiring berjalannya waktu, itu saya terus belajar mengupgrade diri. Jadi saya nggak bisa desain waktu itu, saya belajar desain. Dulu awalnya saya tuh nggak bisa Photoshop, Corel itu bisa tapi sedikit sekali. Tapi seiring berjalannya waktu saya belajar. Akhirnya jasa-jasa yang di toko saya akhirnya bertambah. Jadi yang pertama cuma print, fotokopi juga hanya pakai mesin yang laser jet, yang mesin biasa, mesin kecil. Terus tumbuh menjadi jasa layanan desain, terus kemudian cetak undangan, seperti itu. Dan dari situ juga saya belajar cara mengoperasionalkan mesin-mesin tersebut. Toko 51 menyediakan layanan cetak, kemudian fotokopi. Cetak ini meliputi print dokumen, print art paper, brosur, undangan, kemudian desain banner, terus pulsa, PLN, token, pasca bayar dan prabayar. Kami menyediakan layanan tersebut. Dan juga ada layanan alat tulis dan kantor. Menurut saya tantangan yang paling besar dalam menjalankan usaha ini yaitu mengoperasionalkan mesin. Karena saya notabene kan perempuan, sehingga untuk oprek mesin itu saya masih kurang. Dari dulu minat saya memang bukan di oprek-oprek mesin. Jadi ketika ada trouble dari mesin itu saya merasa itu hal yang tantangan terbesar saya. Awal-awal saya memang dibantu sama suami, terus kemudian akhirnya karena suami juga bekerja, saya sedikit kerepotan juga, kadang ada trouble tapi harus ada pesanan yang harus saya selesaikan. Akhirnya di situ saya pakai pihak ketiga. Jadi ketika saya ada permasalahan yang saya nggak bisa atasi, saya langsung menghubungi pihak ketiga. Tentunya pernah ya mengalami sepi pelanggan, namanya usaha pasti ada pasang dan surut. Tapi ketika kita berada di titik tersebut, maka yang harus kita lakukan yaitu evaluasi, seperti itu. Saya biasanya seperti itu, kalau ketika nggak ada pelanggan, malah itu adalah momen yang tepat buat saya untuk membuat pembaruan. Misalnya, belum ada aplikasi di toko, maka saya waktu sepi, saya buat aplikasi. Atau waktu sepi, saya biasanya nggak sempat untuk status, bikin flyer, promo-promo, itu waktu yang tepat buat saya bikin seperti itu. Jadi nggak ada waktu kosong untuk kita sepi nih nggak ngapa-ngapain, nggak seperti itu. Tapi kita sebagai owner bisnis harus terus berpikir, ketika tidak ada customer maka kita harus berbuat apa ini supaya datang customer terus menerus, seperti itu. Jadi untuk mempertahankan customer untuk tetap ke kami, yaitu pertama kita ada layanan WA. Jadi customer nggak perlu yang harus datang dulu ke toko baru kita layani, enggak, tapi mereka bisa lewat rumah. Karena kebanyakan sekarang orang-orang jaringan internetnya di rumah pakai wifi. Jadi customer melalui WA tadi bisa chat terlebih dahulu, kemudian di toko dia tinggal ambil. Itu bisa meminimalisir waktu menunggu mereka. Terus kemudian jika ada komplain juga bisa lewat WA. Pasti kita langsung solusi terbaik untuk customer seperti apa, seperti itu. Terus pada hari Lebaran juga kita berikan bingkisan bagi customer setia kami, seperti itu.
Eh, ada, pastinya ada, dan mungkin banyak. Yang saya ceritakan cuma satu yang sering kali terjadi sama customer. Jadi customer itu selalu kadang itu mengirimkan gambar, terus kemudian, Mbak, cetak ya sesuai yang ada di gambar ini. Itu kami sebagai operatornya itu bingung. Ini semana? Oh Mbak, seperti apa? Customer ini mintanya sebenarnya ukurannya seperti apa? Dia cuma bilang, Mbak, yang kecil tapi jangan terlalu kecil ya, atau yang besar ya Mbak tapi jangan terlalu besar ya. Itu sering kali kita yang bikin, ini seukur seperti apa gitu. Akhirnya ya kita sudah diukur aja pakai penggaris sentimeternya. Oh Mbak, maaf gak punya penggaris seperti itu. Wah, kalau kayak gitu sudah kita suruh customernya langsung ketuk aja Mbak, nanti kita ukurkan seperti itu. Ini barusan juga dapat orderan yang menumpuk, jadi pekerjaan kami itu terus berlanjut seperti itu. Tapi alhamdulillah nggak sampai yang keteteran seperti apa. Pastinya kita punya tanggung jawab. Jadi kalau biasanya ada pekerjaan yang banyak, pastinya dibela-belain sampai agak malam waktunya untuk kerjain semua. Jangan sampai customer ini kecewa. Kalaupun nanti pada akhirnya kadang itu saya nggak sampai di tanggal yang saya tentukan, tapi itu alhamdulillah itu jarang sih. Biasanya saya kasih tenggat waktu tanggal segini, ya insya Allah sebelum tanggal itu sudah selesai. Tapi jika sampai belum, ya kita konfirmasi ke customer sih. Harapan saya ke depannya Toko 51 itu bisa menjadi seperti minimarket. Minimarket jadi ada kasir di depannya, terus kemudian barang-barang sudah di display seperti itu. Pembeli tinggal mengambil barang terus kemudian di kasir seperti itu. Itu untuk pembelian alat tulis. Dan untuk yang percetakan, pandangan saya ke depannya itu di sebelahnya nanti ada percetakan. Jadi alat tulis yang berupa minimarket, seperti minimarket sistemnya, sebelahnya itu bisa percetakan seperti itu. Pesan saya untuk anak muda yang mau memulai wirausaha, pertama kali jangan pernah takut untuk mulai aja dulu. Ketika nanti ada halangan, ya kalian harus perbaiki itu terus menerus. Kendalanya yang sering dialami orang yang mau usaha adalah takut dulu, modalnya dari mana, takut dulu nanti kalau ada ini gimana, padahal kita belum mengalami itu semua. Jadi saran saya, jangan takut dulu, mulai dulu. Nanti dari kita memulai, kita akan tahu permasalahannya itu apa. Dari permasalahan itu, maka kita harus terus menerus perbaiki terus menerus. Nanti kita akan memetik hasilnya di akhir. Kalau satu kata yang bisa saya cerminkan untuk usaha saya, lebih ke manfaat. Jadi saya itu mendirikan usaha ini gak hanya untuk bermanfaat untuk diri kami, keluarga saya, tapi saya tuh ingin usaha ini juga bermanfaat untuk orang lain. Misalnya pegawai-pegawai saya, terus kemudian orang lain yang saat itu membutuhkan gitu, kita bisa bantu dengan adanya usaha ini, seperti itu. Buat teman-teman yang saat ini sedang merintis usaha, jangan pernah menyerah. Jika ada kendala, terus maju, selesaikanlah kendala-kendala itu. Insya Allah Allah akan mudahkan.